Selamat siang para sahabat opini kita semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan aktivitasnya tetap lancar. Ada cerita yang sering kita dengar dan bahkan mungkin pernah kita alami sendiri. Di desa kita ada pembangunan, misalnya di tahun 2026 ini ada program penyisipan jalan yang dananya dari dana desa. Penanggung jawabnya siapa? Adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat atau Kasih-Kesra. Tapi ketika kita sebagai warga mau bertanya, Pak, berapa sih anggarannya? Berapa sih panjang jalannya? Materialnya pakai apa saja? Jawabannya seringkali berbelit-belit, tidak jelas, bahkan dokumennya disembunyikan dengan alasan ini adalah rahasia kerjaan kantor. Nanti saja kalau sudah selesai, atau malah tidak ditunjukkan sama sekali. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apakah benar RAP atau RAB itu rahasia? Apakah masyarakat boleh memegang, mengetahui, bahkan ikut menangani dokumen tersebut? Dan apa yang harus kita lakukan kalau perangkat desa bersikap tidak transparan seperti itu? Semua akan kita bahas tuntas di video kali ini. Sahabat semuanya, pertama kita pahami dulu apa itu RAP dan RAB. Singkatnya, ini adalah dokumen perencanaan yang berisi rincian lengkap pembangunan, mulai dari volume pekerjaan, jenis material yang dipakai, harga satuan, total biaya, sampai standar kualitas yang harus dicapai. Tanpa RAP dan RAB, pembangunan itu ibarat berlayar tanpa kompas, tidak jelas tujuannya, tidak terukur kualitasnya, dan rawan sekali terjadi penyimpangan. Sekarang pertanyaan kuncinya, siapa pemilik dokumen ini? Banyak yang salah paham, mengira RAP dan RAB adalah milik perangkat desa, milik Kasih-Kesra, atau milik pemerintah saja. Padahal ini adalah dokumen publik milik bersama seluruh warga. Ini juga diatur tegas dalam peraturan yang berlaku dalam desa di tahun 2026 ini, yaitu Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 82. Pembangunan desa berdasarkan keterbukaan dan partisipasi. Permendes Nomor 16 Tahun 2025. Semua dokumen perencanaan dan anggaran wajib dipublikasikan. Kemudian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap warga berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan keuangan negara, daerah, dan desa. Jadi, kalau ada Kasih-Kesra atau siapapun yang menyembunyikan RAP, RAB, itu artinya dia sudah melanggar hukum dan kewajibannya sebagai pelayanan masyarakat. Kenapa mereka sering menyembunyikan? Biasanya ada beberapa alasan. Pertama, takut diketahui ada harga yang tidak wajar atau markup. Kedua, takut warga mengkritisi spesifikasi yang kurang tepat. Ketiga, atau memang budaya kerja yang masih tertutup dan merasa itu urusan mereka saja. Padahal untuk pembangunan penyisipan jalan yang dananya dari uang rakyat, warga justru paling berhak tahu detailnya. Kita yang merasakan manfaatnya, dan kita juga yang berhak memastikan uangnya dipakai dengan benar. Sekarang masuk ke pertanyaan utama dari Bapak Ibu yang bertanya, apakah diperbolehkan masyarakat memiliki, memegang, dan menangani RAP dan RAB tersebut?
Jawabannya, boleh, sangat dianjurkan dan diwajibkan. Ada dua bentuk hak dan keterlibatan yang sah. Pertama, hak memiliki dan mengetahui. Anda dan seluruh warga berhak mendapatkan salinan atau melihat langsung dokumen RAP dan RAB tanpa syarat yang berbelit. Ini bukan hak istimewa, tapi hak dasar dari setiap warga. Untuk pembangunan penyisipan jalan di dusun Anda berhak tahu. Pertama, berapa panjang jalan, lebar jalan yang akan dibangun, tebal lapisan aspal, tanah, lapisan kerasnya berapa sentimeter, pakai material apa saja, batu, split, pasir, semen, atau apa saja. Harga satuan setiap material dan pekerjaan berapa? Apakah sesuai harga pasar di daerah kita? Total anggaran berapa? Apakah ada bagian yang dikerjakan oleh warga lokal? Nah, itu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus kita berhak tahu. Kedua, hak ikut menangani dan menyusun. Bahkan cuman boleh lihat, masyarakat juga boleh harus dilibatkan dalam progres penyusunan dan pengelolaan RAP dan RAB. Caranya bagaimana? Masyarakat bisa membentuk tim pengawas masyarakat yang mewakili setiap RT dan RW. Bisa ikut serta dalam tim penyusun RAP RAB. Apalagi kalau ada warga yang punya keahlian di bidang pembangunan atau konstruksi. Kemudian, berhak memverifikasi apakah isi RAP RAB sudah sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan warga. Kemudian, berhak mengusulkan perubahan atau perbaikan jika ada anggaran yang dinilai tidak tepat. Yang perlu dipahami adalah Kasih-Kesra itu tugasnya sebagai koordinator dan penanggung jawab administrasi, bukan pemilik tunggal proyek. Sedangkan masyarakat adalah pemilik dana dan penerima manfaat. Jadi posisinya setara, bahkan lebih berhak untuk mengawasi dan terlibat langsung. Kalau kita ikut menangani RAP RAB, hasil pembangunan akan jauh lebih baik. Contohnya, warga tahu bahwa tanah di daerah kita berpasir, jadi butuh lapisan yang tebal. Kalau hanya Kasih-Kesra yang menyusun tanpa tahu kondisi lapangan, bisa saja jadi spesifikasinya kurang tepat dan jalan cepat rusak. Nah, sekarang bagaimana caranya jika Kasih-Kesra masih bersikap tertutup dan tidak mau menunjukkan RAP RAB seperti yang pengalaman tahun-tahun sebelumnya? Langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah: pertama, ini merupakan langkah secara resmi, mengumpulkan warga dusun, buat surat permohonan informasi yang ditandatangani oleh ketua RT dan RW dan perwakilan warga. Sampaikan surat tersebut ke desa, tembusan ke BPD dan Kasih-Kesra. Tulis secara jelas, meminta salinan RAP RAB pembangunan penyisipan jalan dusun di tahun 2026 ini. Berikan tanggal waktu 7 hari kerja sesuai dengan aturan keterbukaan informasi. Langkah kedua, libatkan pihak penengah. Jika masih tidak diberikan, minta bantuan, yaitu BPD, Badan Permusyawaratan Desa, yang tugasnya mengawasi kinerja pemerintahan desa. Kemudian pendamping desa, tenaga profesional yang ditugaskan pemerintah untuk membimbing pengelolaan dana desa. Kemudian camat sebagai pembina desa di tingkat kecamatan. Langkah ketiga, usulkan keterlibatan langsung. Dalam musyawarah dusun atau desa, sampaikan usulan, Pak Kasih, pembangunan ini untuk kita semua. Kami warga siap ikut membantu, bahkan mengawasi pekerjaan agar hasilnya bagus dan tahan lama.
Tapi kami harus tahu dulu RAP dan RAB-nya agar kami bisa memastikan semuanya tepat dan tidak ada yang terlewat. Dengan pendekatan ini, biasanya perangkat desa akan lebih terbuka karena melihat tujuan kita adalah untuk keberhasilan bersama, bukan mencari masalah. Hal yang harus diperiksa di RAP dan RAB adalah: apakah volume pekerjaan sesuai dengan usulan warga? 2. Apakah harga satuan sesuai dengan harga pasar di daerah kita? Apakah tenaga kerja menggunakan sistem padat karya tunai atau wajib pakai tenaga kerja lokal? Apakah spesifikasi material sesuai dengan standar yang baik? Kalau semua ini jelas dan sesuai, mudah-mudahan pembangunan akan berjalan lancar dan hasilnya bermanfaat untuk jangka panjang. Dari persoalan ini, kami melihat bahwa transparansi bukanlah pilihan, tapi keharusan. RAP, RAB itu bukan rahasia, tapi bukti pertanggungjawaban pengelolaan uang rakyat. Ketika kasih kesra atau siapapun yang menangani pembangunan bersikap tertutup, justru itu menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Padahal kalau dibuka, warga justru akan ikut menjaga, mengawasi, dan mendukung pembangunan tersebut. Untuk tahun 2026 ini, dengan ada aturan yang semakin ketat dan kemudahan akses informasi, masyarakat harus berani untuk menuntut haknya. Jangan lagi kita diam ketika ada penyembunyian dokumen seperti ini. Ingat, pembangunan desa itu milik kita semua. Dana yang dipakai adalah uang rakyat. Jadi kita semua berhak tahu, berhak ikut campur, dan berhak memastikan hasilnya sesuai dengan harapan. Kalau kita terlibat langsung, bukan hanya pembangunan yang lebih baik, tapi juga sedang membangun budaya demokrasi dan gotong royong yang kuat di desa kita. Jadi kesimpulannya, menyembunyikan RAP, RAB itu melanggar hukum. Masyarakat berhak penuh memiliki, mengetahui, bahkan ikut menangani dokumen tersebut. Keterlibatan masyarakat justru membuat pembangunan lebih berkualitas dan tepat sasaran. Untuk pembangunan penyisipan jalan di dusun Anda tahun 2026 ini, jangan ragu untuk menuntut hak dan ikut berperan aktif. Sahabat opini kita, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru seputar pembangunan desa dan informasi penting lainnya. Jadi demikian saja informasi melalui video ini, dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari opini kita.